Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita hari ini berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Hari ini kita akan bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan sebelum kita merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk penjagaan Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan. Terima kasih sepanjang kawal malam dapat kami lewati karena kasih Tuhan memegang kami. Terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa menolong kami. Hari ini kami mau menjalani hari-hari hidup kami. Kami membutuhkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolonglah kami, hamba-Mu, bersama Bapak, Ibu, dan Saudara di tempat masing-masing. Kami akan merenungkan firman-Mu ini, kuasai hati pikiran kami, dan sungguh agar hidup kami memperhatikan firman-Mu yang menolong hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus, kami siap ditolong Tuhan, diberkati akan firman-Mu ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang bagaimana kita bersikap kepada sesama kita. Itu adalah sesungguhnya sikap kita kepada Tuhan. Sikap kita kepada sesama sesungguhnya demikianlah kita bersikap kepada Tuhan. Amsal pasal yang ke-17, kita akan bersama-sama memperhatikan apa kata firman Tuhan di dalam Amsal pasal 17 ayatnya yang kelima. Ayatnya yang kelima dari Amsal pasal 17. Siapa mengolok-olok orang miskin, menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, suatu hari saya sedang keluar kota. Ya, di luar kota itu, ini di kota yang lebih besar dari tempat tinggal kami. Lalu, ya karena kami di tempat orang, maka terus ini sekalian kita pergi, ya jadi dengan pakaian apa adanya. Lalu di tempat yang kami pergi itu kami mengurus ATM kami ya. Jadi saya sedang menggunakan pakaian biasa saja, dan waktu saya mengurus di ATM itu saya harus mengantri, saya ikuti antrian saya. Pas tepat di giliran saya untuk harus dilayani, ada satu orang yang dengan pakaian lebih bagus dan dia penampilannya, uangnya sangat memang lebih banyak, maka saya disuruh mundur dan dia maju terlebih dahulu. Begitu saya sudah mundur dan orang itu dilayani dengan cepat. Waktu pas di giliran saya itu, si petugasnya tidak memandang wajah saya dan dia ya hanya begitu-begitu saja, silahkan sampai saya sangat kasar perlakuannya. Sebenarnya memang hati saya sangat menangis. Sampai saya tidak tahan dan saya hanya menangis dalam hati, tapi air mata saya keluar. Lalu dibantu oleh seorang petugas keamanan untuk mengurus ATM saya karena memang sudah harus diganti. Bapak, Ibu, Saudara, saya memang terlihat sekali dari pakaian saya. Saya tidak memiliki apa-apa. Tapi saldo saya waktu itu agak sedikit lebih banyak. Nah, suatu hari saya pulang dari pelayanan, jadi dengan pakaian yang sangat rapi, dengan tas yang rapi juga, karena diantar jemput oleh mobil sebuah tempat persekutuan. Jadi saya ini tahun-tahun berikutnya mengurus ke sebuah bank, dan karena dengan pakaian rapi dibantu seorang driver, maka seorang petugas keamanan dari bank ini melayani saya dan menyambut saya dengan begitu baik. Padahal ini bank yang sama. Lalu karena pakaian saya dan kostum saya sangat dihargai, saya sangat dilayani dengan sopan, di servis lah begitu ya. Dan setelah ini pengurusan ATM juga tahun-tahun berikutnya sesudah itu, ini saldo saya ya 0, sekian, 0, digit, gak ada satu digit, gak ada di bawahnya itu. Begitu petugas keamanan ini melihat saldo saya, sepertinya dia terheran-heran dan mungkin dia nyesel kenapa dia tadi memperlakukan saya dengan begitu baik, saldo saya nggak banyak ya. Bapak, Ibu, Saudara, kadang-kadang dari cerita
yang saya sampaikan dari pengalaman yang saya alami. Banyak orang melihat kita atau menghargai itu dari penampilan kita. Banyak orang merendahkan juga dari penampilan kita. Jadi orang menghargai, lihat dulu dia gayanya seperti apa, dia stylenya seperti apa. Maka banyak sekali orang kadang-kadang minder dengan pakaiannya, minder dengan apa yang dia punya, sehingga banyak orang juga akhirnya mengada-adakan sekalipun tidak ada. Ya, sepertinya sudah biasa. Ini adalah sebuah etika yang Alkitab ajarkan bagaimana kita memperlakukan orang lain. Alkitab mengajarkan apa yang kita lakukan kepada sesama kita, itu sesungguhnya adalah yang kita lakukan kepada Tuhan. Siapa yang mengolok-olok Tuhan? Tidak ada di sini ya, dalam kisah ini atau dalam Alkitab dikatakan. Tapi Tuhan katakan, siapa mengolok-olok orang miskin, menghina penciptanya. Siapa mengejek, siapa merendahkan, siapa memandang hina, siapa memberikan pandangan yang sebelah mata atau senyum miring sebelah terhadap orang miskin, terhadap orang yang gak punya, terhadap orang yang tidak memiliki status, terhadap orang yang berpakaian lusuh. Siapa mengolok-ngolok dia? Ini mengolok-ngolok bukan hanya melalui ucapan, tapi juga bahasa nonverbal, melalui gelagat kita, melalui sikap kita. Tuhan katakan, siapa mengolok-olok orang miskin, menghina penciptanya. Penciptanya juga terhina. Bapak Ibu Saudara mau mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya setiap kita ini miliknya Sang Pencipta. Dan hati-hati kita bersikap. Maka etika Kristen, etika Alkitab mengajarkan bagaimana kita bersikap kepada sesama kita. Bersikap kepada sesama berarti sama dengan bersikap kepada Tuhan. Jika engkau mengolok-olok orang miskin, mengolok orang-orang yang tidak memiliki harta, mengolok orang-orang yang berada di status lebih rendah, dalam kekurangan, dalam ketiadaan, perhatikanlah apa yang kau perlakukan kepada sesamamu, itu sedang kau perlakukan kepada Tuhan. Kalau engkau mengolok-olok orang miskin, mengolok-olok orang yang susah, mengolok orang-orang yang berada rendah, dikatakan engkau sedang mengolok-olok penciptanya. Siapa penciptanya? Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hati-hati dalam bersikap. Hati-hati dalam memperlakukan sesama kita. Jangan memandang rendah karena pakaiannya. Ingat, sesama kita adalah ciptaan Tuhan. Sesama kita adalah ciptaan Tuhan. Dia masih manusia. Bapak Ibu Saudara, saya ingat bagaimana mengalami hal itu, dan saya tahu di sini betapa Tuhan mencintai saya. Seorang bapa tidak akan rela anaknya diolok ataupun dihina. Bapak Ibu Saudara, apapun keberadaanmu, bagaimanapun situasimu, ingat, kita anak-anak Bapa. Ternyata Bapa sangat mengasihi kita. Waktu ada orang yang mengolok-olok kita, Bapa di surga ikut terhina. Betapa kita terhibur akan bagian ini. Betapa kita merasa bangga karena kita dicintai dan dikasihi Allah. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada di antara kita dalam situasi kekurangan, dalam situasi kesulitan. Ada orang yang meremehkan, merendahkan kita di saat kita jatuh secara ekonomi atau apapun itu. Tapi ingat, ada Bapa yang mengasihi kita. Bapa yang menjadi pencipta kita itu, Bapa yang memiliki kita. Kita ini dibentuk oleh Tuhan, dikasihi oleh Allah. Bapak Ibu Saudara, siapa gembira karena kecelakaan tidak akan luput dari hukuman. Ini smos ya, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Siapa senang melihat orang yang sedang susah, orang yang mengalami kecelakaan terus ditertawakan, diolok-olok juga nih. Jadi siapa yang mentertawakan orang miskin, siapa yang mentertawakan orang yang sedang celaka, orang yang mengalami kesakitan, siapa yang tertawa, dia tidak akan luput dari hukuman. Kalau yang pertama tadi, siapa yang mengolok-olok orang miskin, menghina penciptanya, dan siapa yang bergembira saat orang kecelakaan, orang mengalami celaka dan ditertawakan dan gembira bersuka cita, dia tidak akan luput dari hukuman.
Apa yang engkau perlakukan kepada sesamamu? Anak-anak sering nggak kita ajarin. Sekarang ini budayanya ini sudah rusak ke Bapak Ibu Saudara. Anak-anak kecil kalau lihat temannya tersandung tuh diketawain, padahal orang tersandung itu sakit kan. Itu bukan orang yang malu maka ditertawakan. Orang yang tersandung itu sakit. Tapi bagaimana? Apa sikap anak-anak yang sering Bapak Ibu lihat? Ini jarang diajarkan di keluarga Kristen. Kalau ada orang jatuh, tolongin, bukan ditertawakan. Kalau ada orang mengalami kesulitan, kesakitan, bukan ditertawakan, tapi ditolong, dibantu, apa yang bisa dibantu. Saya pernah mengajar di sekolah, dari TK sampai SMP, SMA juga. Bapak Ibu Saudara, kalau lihat temannya gagal, misalnya dia mau menulis tapi penanya habis gitu, bukan ditolongin dong, malah diketawain, gitu ya. Lihat orang menderita tuh seneng banget. Nah ini bukan etika Alkitab, bukan etika firman Tuhan. Kita harus memperhatikan sesama kita. Saat seseorang jatuh bukan ditertawakan. Maka kadang-kadang orang takut gagal atau orang takut jatuh itu bukan masalah sakitnya gitu. Tapi double katanya ya. Kalau orang jatuh tuh ya sakitnya nggak kerasa banyak sih Kak. Malunya itu. Loh kenapa orang jatuh kok malu? Iya kan? Jatuh kok malu, jatuh tuh sakit yang harus dirasakan. Tapi ternyata malu tuh lebih besar karena banyak orang kalau jatuh tuh diketawain. Ditertawakan, diolok-olok, diejek. Bukan rasa sakitnya yang lebih terasa, tapi rasa malunya, rasa terhinanya itu lebih lagi. Bapak Ibu Saudara, ayo diajarkan di tengah-tengah keluarga Kristen. Anak cucu mulai diajarin. Kalau lihat temannya jatuh, kalau lihat temannya kesandung, kalau lihat temannya mengalami kecelakaan, jatuh dari sepeda atau apapun lah itu. Kalau lihat temanmu jatuh, jangan ditertawakan, dia sedang sakit. Kalau sedang sakit itu perlu ditolong. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama hidup belajar dalam apa yang Alkitab ajarkan. Karena apa yang sedang kau perlakukan kepada sesamamu, itu sedang kau lakukan kepada Tuhan. Jika engkau mengolok-olok orang miskin, penciptanya yang sedang kau hina. Engkau sedang mengolok-olok penciptanya sebenarnya. Siapakah? Bapak Ibu Saudara, kita berani mengolok-olok Tuhan. Siapa mentertawakan orang yang sedang mengalami celaka? Tuhan memperhatikan. Tuhan yang akan menghukum. Bapak Ibu Saudara, dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Ayat 25, barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Jadi apa yang kita lakukan kepada sesama kita, Tuhan memperhatikan. Jika kita memperlakukan baik, kita tidak akan kehilangan upahnya. Jika kita mengolok-olok, jika kita mentertawakan, jika kita mengejek orang yang sedang celaka, orang yang miskin, perhatikanlah bahwa hukuman itu tidak akan jauh dari hidup kita. Selamat menikmati berkat-berkat Allah dari sikap hidup kita. Selamat berbuat baik kepada sesama, karena apapun yang kita lakukan kepada sesama, itu sedang kita lakukan juga di hadapan Tuhan. Lakukanlah dengan segenap hati, semuanya untuk Tuhan. Tuhan Yesus dimuliakan, Bapak Ibu diberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan menolong dan memberkati kami. Sertai kami dalam perjalanan hidup kami, agar kami mengerti bagaimana kami memperlakukan sesama kami. Tuhan tolong kami juga untuk tetap berpegang dan mengingat bahwa sekalipun manusia merendahkan kami, Bapa memperhatikan kami, Bapa mengasihi kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk tetap melangkah sebagai anak-anak Bapa, sehingga kami pun bersikap memperlakukan sesama kami sebagai saudara-saudara, sesama anak-anak Bapa, orang-orang yang Tuhan ciptakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.